Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindia Sifa dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview dan menganalisis film Inside Out. Film ini menceritakan mengenai sebuah perjalanan kehidupan manusia dari awal ia lahir sampai tumbuh besar. Dalam film ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara emosi itu bekerja dengan berbagai macam bentuk dan di berbagai keadaan. Yang menjadi pusat inti dalam film ini yaitu mengenai emosi dan juga memori ingatan yang ada pada otak manusia. Peran utama dalam film ini adalah Riley. Riley adalah seorang gadis yang mengalami berbagai keadaan dalam menjalani kehidupannya dari awal. Mulai bahagia, takut, kecewa, hancur, hilang arah hingga ia bisa kembali bahagia. Dalam film ini terdapat 5 emosi yang mengendalikan Riley, yaitu emosi kebahagiaan yang bernama joy, emosi kesedihan yang bernama sadness, emosi ketakutan yang bernama fear, emosi rasa jijik yang bernama disgust, dan emosi kemarahan yang bernama anger. Perasaan emosi tersebut dibentuk dalam sebuah bola kristal yang nantinya menjadi memori pada otak Riley. Keluarga Riley adalah keluarga yang harmonis. Banyak kenangan yang mereka ciptakan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Sehingga kenangan tersebut menciptakan 5 memori inti yang paling penting bagi kehidupan Riley. Dari 5 memori tersebut menciptakan 5 pulau dalam ingatan Riley, yaitu Pulau Hoki, Pulau Canda, Pulau Persahabatan, dan Pulau Kejujuran, dan terakhir Pulau Keluarga. Tetapi semuanya itu berbanding terbalik ketika Riley harus pindah rumah untuk mengikuti sang ayah yang dialihkan dinas. Semuanya tidak sesuai ekspektasi Riley, sehingga hal itu membuat Riley marah, kecewa, jijik. Tetapi joy, si emosi kebahagiaan, membuat ide agar semuanya terlihat baik-baik saja. Riley bisa bersikap ceria kembali dan ia bisa menerima keadaan rumah barunya. Berkat joy. Pada suatu hari, Riley bersekolah untuk pertama kalinya di sekolah baru. Awal konflik dari semua kejadian yang menghancurkan Riley berasal dari ketika Riley disuruh gurunya menceritakan mengenai kehidupannya yang sebelumnya sebelum ia harus pindah ke kota tersebut. Awalnya Riley sangat antusias menceritakan hal apa saja yang pernah ia lakukan karena joy yang mengendalikan Riley. Tetapi seketika sadness, emosi kesedihan, memegang salah satu bola inti yang sedang Riley ceritakan. Dan pada saat itu pula, raut wajah Riley berubah seketika menjadi sedih karena ulah sadness. Sadness itu emosi yang selalu joy hindari agar Riley tidak merasa sedih. Tetapi sadness selalu ingin ikut andil dalam kehidupan Riley. Karena joy tidak ingin melihat Riley sedih, terjadilah perebutan bola inti tersebut antara joy dan sadness. Setelah perebutan bola inti itu, akhirnya bola inti dapat direbut kembali dari sadness, tetapi tidak berakhir di situ. Sadness berusaha untuk memegang bola inti lainnya, sehingga bola inti tersebut menggambarkan sebuah kesedihan yang mendalam pada Riley. Karena joy tidak mau semuanya semakin berantakan oleh ulah sadness, joy bersikeras agar kelima bola inti tersebut tidak berubah menjadi kesedihan dan dapat berubah kembali menjadi bahagia. Dan hal tersebut terjadilah perebutan kembali sehingga mengakibatkan joy dan sadness terbawa ke mesin yang mengarahkan pada memori jangka panjang.
Setelah mereka terbawa, mereka terjebak di labirin memori jangka panjang Riley. Jadi, tersisalah emosi ketakutan, jijik, dan marah yang mengendalikan Riley. Disitulah kehancuran Riley dimulai. Riley sering merasa takut, jijik, marah tanpa sebab. Satu persatu pulau yang Riley ciptakan hancur sehingga mengakibatkan Riley hilang arah hidup. Di sisi lain, Joy dan Sadness berusaha untuk keluar dari labirin memori jangka panjang untuk kembali pada tempat pusat memori, di mana mereka bertemu dengan Bimbong, yaitu teman hayalan Riley. Bimbong yang membantu mereka untuk keluar dari labirin tersebut. Dan Bimbong jugalah yang rela mengorbankan dirinya sendiri agar Joy dan Sadness kembali ke tempat pusat memori untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Sadness yang mulanya selalu Joy hindari, ia yang berperan sangat penting dalam pengendalian keadaan Riley pada saat itu, sehingga semuanya bisa kembali seperti semula. Bahkan, ia dapat menciptakan pulau-pulau baru yang dimana di dalamnya berperan semua jenis emosi. Pesan moral yang dapat diambil yaitu kesedihan bukanlah sesuatu hal yang buruk yang meski kita hindari, karena kesedihan juga bisa membuat kita sadar kembali dan bisa mengubah hidup kita lebih baik lagi. Dan peran keluarga juga sangat penting karena keluarga adalah support system utama yang kita butuhkan. Kita juga harus bisa mengendalikan emosi di berbagai hal dan berbagai keadaan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, kita bisa saja melakukan hal di luar kendali yang kita sadari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.